Sementara itu polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran lahan yang terjadi di pesisir selatan Sumatera Barat hingga kawasan Kalimantan Tengah. Sejumlah orang diperiksa sebagai saksi untuk memastikan ada kesengajaan atau faktor alam. Namun polisi belum menetapkan tersangka pembakaran. Lebih dari 100 hektar lahan gambut di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat ini terbakar berhari-hari. Upaya pemadaman terhambat pula oleh sulitnya akses air serta cuaca panas ekstrim. Dugaan sementara kebakaran lahan gambut tersebut dampak ulah pemilik lahan yang ingin membuka lahan baru untuk kebun sawit. Jika dibiarkan, asap kebakaran bisa membuat sesak napas dan mengganggu jarak pandang. Karena itu polisi menggelar penyelidikan demi mengungkap pelaku dan motifnya. Ada beberapa orang yang kami periksa untuk mengungkap apakah ini sengaja dibakar atau terbakar karena alam. Kobaran api juga menghanguskan lahan gambut di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Cuaca panas ekstrim membuat api mudah menyebar hingga menyulitkan proses pemadaman. Lagi-lagi, kebakaran hutan dan lahan ini diduga akibat pembukaan lahan baru. Mengatasi merebaknya kebakaran lahan, selain menetapkan status siaga darurat Karhutla, pemerintah juga menerjunkan tim gabungan untuk berpatroli. Di sisi lain, pemerintah telah berulang kali menindak tegas pelaku pembakaran hutan dan lahan. Tak hanya perorangan, korporasi pun digugat ratusan miliar rupiah atas kerugian yang diderita negara dan masyarakat. Bahkan belasan perusahaan yang terbukti membakar dijerat pasal berlapis hingga denda 1 triliun rupiah. Pengamat lingkungan menyayangkan terus berulangnya kebakaran hutan dan lahan. Banyak sekali gugatan pemerintah yang menang terhadap Karhutla dari tahun 2015 ketika kebakaran besar itu tidak segera dieksekusi. Itu yang jadi PR, sehingga bahkan diputus bersalah begitu pemegang lahannya ataupun konsesinya. Karena sudah ada presiden sebelumnya tidak ditindak tegas, sehingga perilakunya menjadi berulang. Mengatasi kebakaran lahan, pemerintah juga diminta untuk lebih fokus pada mitigasi. Presiden Jokowi berkata, kalau kebakarannya nggak tertangani, Kapoldanya nanti dicopot, TNI Polri dicopot. Kalau kemudian itu diulang-ulang, padahal yang penting diingat, kalaupun ada konsesi pada wilayah rentan terbakar, itu karena diberi izin konsesi pada lokasi itu. Ancaman pidana serius bisa menjerat siapa saja yang melakukan pembakaran hutan dan lahan. Pelakunya dapat dikenai 15 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. Bahkan tindakan kelalaian yang memicu kebakaran hutan dan lahan terancam 5 tahun penjara dan denda 1,5 miliar rupiah. Apalagi jika pembukaan lahan menjadi tujuan pembakaran hutan. Pelakunya bisa dipenjara 10 tahun hingga denda 10 miliar rupiah. Tim Liputan melaporkan.